Apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak Alifah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis SWOT dan tren usaha kami, yaitu tentang jasa tulis, estetik, dan ketik. Nah, sebelumnya, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Alifah dengan nomor NPM 026, yang kedua ada Mutiara Putri dengan nomor NPM 060, yang ketiga ada Guru Pamungkas dengan nomor NPM 101, dan yang keempat Arjan Mustafa yaitu dengan nomor NPM 101. Nah, di sini kami mengambil tren usaha jasa tulis, estetik, dan ketik karena kami melihat dalam dunia pendidikan sekarang itu sudah berdasarkan teknologi, di mana tugas-tugas yang diberikan itu berbasis Word atau PPT. Nah, untuk tulis tangan ini kami nanti menerima rekomendasi dari customer kami, tulis tangan dalam bentuk rangkuman PPT, rangkuman catatan materi maksud saya, atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk analisis SWOT-nya yang pertama ada stretch atau kekuatan akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, sebelumnya yang pertama yaitu harganya lebih terjangkau, kedua dalam pengerjaannya lebih cepat dan tepat waktu, dan yang ketiga untuk jasa tulis atau yang ada hubungannya dengan mendesain akan dibuat unik dan menarik. Selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Jasa tulis dan ketik yang baru kami dirikan akan kalah saing dengan jasa tulis dan ketik yang sudah terpercaya dan terkenal. Lalu ada opportunities atau kesempatan. 1, jasa untuk ketik dan tulis masih terbilang minim adanya. 2, selain lokasi kami dekat dengan fasilitas pendidikan sekolah, namun dalam memesannya dapat melalui media sosial, sehingga tidak akan tergantung dengan lokasi sekitar saja. Yang ketiga, sasaran kami dari siswa SD hingga pekerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh... Yang selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, pesaing yang sama dengan jasa kami, padatnya waktu dari masing-masing mahasiswa atau dari kami, siswa menjadi terbiasa dengan kegiatan ketik-mengetik dalam tugas sekolahnya di masa sekarang, sehingga kedepannya usaha ini dapat turun peminatnya. Kalau semisal dari kebun doang itu sapi yang cantik itu apakah akan... Selanjutnya ada tren usaha. Dalam pembelajaran kaum milenial, kegiatan ketik-mengetik menjadi kegiatan sehari-hari. Maka kami memanfaatkan peluang tersebut dalam berwirausaha. Selain itu, jasa tulis catat bagi kaum pelajar sedikit menghilang. Dan siswa cenderung malas dalam menulis, sehingga kami melihat peluang tersebut. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika banyak salah kata, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi kan di slide PPT kelompok 10 disebutkan apabila dalam pengetikan ada proses pendesainan akan dibantu
Itu apakah dari kelompok 10 ada anggota yang memang ahli dalam mendesain? Lalu untuk proses desainnya itu menggunakan Word atau aplikasi tertentu? Apakah sudah bisa dipahami pertanyaannya kelompok 10? Sudah, Mbak Ana. Baik, Mbak Alifah. Izin bertanya, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Tadi kan itu di PPT dari kelompok 10 ada target pemasaran, yaitu dari SD. Nah, kenapa kelompok 10 memilih SD, padahal kan di SD juga jarang ada tugas untuk mengetik. Menurut saya kurang efisien. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami meminta untuk mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, saya Mutiara Putri Sulfa akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Untuk pertanyaan yang pertama, adakah dari kelompok 5 yang memang ahli dalam mendesain? Jawabannya ada, yaitu saya sendiri dan Mas Guru. Lalu pertanyaan selanjutnya, desainnya sendiri dibuat menggunakan aplikasi Word atau aplikasi lain? Kalau untuk desainnya, kami lebih sering menggunakan aplikasi Canva dan PixArt. Karena pada aplikasi itu terdapat banyak stiker yang dapat digunakan untuk mendesain, dan nantinya kami tinggal menginovasikannya sendiri. Untuk tambahannya mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Izin menambahkan, nah di situ saya juga bisa mengeditnya dengan aplikasi Canva ataupun PixArt, dan juga bisa menggunakan Corel juga bisa untuk mengedit. Jadi seperti itu jawabannya, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih untuk Mas Guru dan Mbak Mutiara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 tentang menurut kelompok 8 untuk jasa ketik itu kurang sesuai untuk siswa SD gitu ya.
Nah, di sini kami sedikit meluruskan bahwa untuk sasaran siswa SD itu ke jasa tulisnya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa anak SD itu pasti bakal tertarik apabila nanti kita menunjukkan beberapa catatan materi yang penuh warna-warni, tetapi nanti kita tetap materi pembelajarannya itu tetap tersampaikan. Jadi di sini untuk anak SD itu nanti kita fokusnya ke jasa tulis tangannya seperti itu. Nah, apakah jawaban bisa diterima untuk kelompok 8? Bisa. Terima kasih. Baik, sama-sama.